Klub raksasa Italia Juventus masih belum terkalahkan di Liga Italia musim ini. Meski begitu, pasukan Thiago Motta dalam kondisi yang tidak menguntungkan karena tertahan di posisi 6 klasemen dengan 32 poin hasil dari 7 kemenangan dan 11 kali imbang. Jika tak segera berbenah, Juventus bisa saja kehilangan tempat di Liga Champions jika mereka mempertahankan rata-rata poin yang sama seperti yang mereka miliki di paruh pertama musim ini. Tim asuhan Thiago Motta adalah satu-satunya tim Serie A yang tidak terkalahkan musim ini, tetapi mereka telah mengumpulkan 11 hasil seri dalam 18 pertandingan. Itu artinya mereka hanya mengumpulkan rata-rata 1,77 poin per pertandingan. Bianconeri telah meraup 32 poin dalam 18 putaran, yang sebagaimana dicatat oleh ilbianconero.com, berarti mereka akan mencapai 67 poin di akhir musim jika mereka tidak meningkatkan rata-rata poin mereka pada paruh kedua musim. Ini adalah sebuah angka yang mengkhawatirkan karena perhitungan ini belum cukup untuk lolos ke Liga Champions dalam 5 musim terakhir. Jika meninjau musim 2019-2020, saat itu Lazio finish keempat dengan 78 poin, sama dengan Juventus pada musim berikutnya. Juventus juga finish keempat pada musim 2021-2022 dengan 70 poin. AC Milan finish keempat dengan 70 poin pada 2022-2023. Di musim lalu, 67 poin bahkan tidak cukup untuk menempati posisi kelima, yang cukup bagi Bologna untuk lolos ke kompetisi elit Eropa. Bologna yang saat itu ditangani oleh Thiago Motta memperoleh 68 poin dalam 38 pertandingan di Stadio dell'Ara musim lalu, atau 1 poin lebih sedikit dari Atalanta yang berada di posisi keempat. Jadi, jika tak bisa memperbaiki performa pada paruh kedua musim ini, Juventus sangat mungkin gagal melaju ke Liga Champions untuk musim depan. Pasukan Thiago Motta kini masih tercacar di posisi ke-6 dengan raihan 32 poin. Jumlah poin yang mereka kumpulkan sama dengan penghuni urutan kelima Fiorentina yang unggul selisih gol. Meski belum terkalahkan, Juventus menjadi tim yang paling hobi meraih hasil imbang. Terbaru, Juventus meraih hasil seri 2-2 saat menjamu Fiorentina dalam partai pekan ke-18 pada Selasa 30 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Allianz Stadium Turin, Italia, Juventus sempat memegang kendali permainan sejak awal laga. Ancaman ditebar anak asuh Thiago Motta ke gawang Fiorentina. Di menit ke-6, sebuah pergerakan Dusan Vlahovic membuat Fiorentina nyaris bobol. Sundulannya masih melenceng dari gawang David De Gea. Fiorentina cukup kesulitan mengembangkan permainan. Sesekali peluang didapat lewat Andrea Colpani, namun belum tepat sasaran. Juventus akhirnya unggul 1-0 di menit ke-20. Kepren Thuram bisa merobek gawang Fiorentina lewat sepakan kaki kanan di kotak penalti. Tertinggal membuat Fiorentina tersentak. Beberapa peluang didapat lewat Moiskin dan Yagna Adli. Gol yang dicari pun akhirnya tiba. Fiorentina menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-38 lewat aksi dari Moiskin. Ex penyerang Juventus itu bisa menanduk bola kiriman Adli menjadi gol. Di sisa waktu babak pertama, Juventus coba berbalik unggul. Beberapa ancaman ditebar, namun tak mengubah kedudukan hingga istirahat. Juventus sempat memiliki peluang emas lewat tembakan Dusan Vlahovic yang tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan De Gea. Namun, tembakan pemain asal Serbia itu masih bisa ditepis oleh ex-kiper Manchester United, De Gea. Saya sebenarnya menyakiti diri saya sendiri dalam pendaratan saat melakukan penyelamatan itu. Namun itu semua berakhir baik pada akhirnya. Kami memungut 1 poin penting. De Gea tampil apik pada musim perdananya setelah absen dari sepak bola selama 1 musim usai dilepas Manchester United. Meski begitu, ia mengaku bahwa perjuangannya tidak mudah. Itu sulit, namun kini saya sudah kembali bermain di sini dan saya sangat bahagia. Di babak kedua, Juventus langsung kembali unggul 2-1. Thuram mencetak gol keduanya, kali ini bisa memanfaatkan umpan Koopmeiners ke kotak penalti dan menyelesaikannya menjadi gol lewat sontekan ke pojok bawah gawang Fiorentina. Kembali tertinggal membuat Fiorentina keluar menekan lagi. Beberapa peluang penting pun didapatkan lagi oleh Moiskin, namun beberapa kali masih bisa diredam. Pergantian pemain kemudian dilakukan oleh kedua tim. Juventus dan Fiorentina sama-sama sengit di dalam lapangan. Masuknya Kenan Yildiz menambah tenaga serangan Juventus di lini depan, sementara Fiorentina tetap kesulitan mengontrol laga meski memasukkan 1 gelandang baru. Fiorentina juga terus berusaha untuk menyamakan skor. Pergantian terus dilakukan dan akhirnya bisa membuahkan hasil. Ricardo Sottil bisa menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-87. Sepakan kerasnya memanfaatkan bola luar hasil crossing
bisa merobek gawang Michael Di Giorgio. Skor imbang bertahan hingga laga bubar. Hasil ini membuat Juventus tertahan di peringkat 6 klasemen Liga Italia dengan 32 poin, sama dengan Fiorentina yang berada di peringkat kelima berkat keunggulan selisih gol. Juventus harus segera bangkit di tahun 2025 jika mereka masih ingin bersaing di perburuan gelar dan lolos ke Liga Champions Eropa. Juventus saat ini tertinggal 9 poin dari Atalanta di puncak klasemen Liga Italia. Untuk menambah daya gedor, Sinyonya Tua dikabarkan akan mendatangkan beberapa pemain baru di bursa transfer bulan Januari 2025. Dilansir dari laman La Gazzetta dello Sport, disebutkan bahwa Juventus sangat tertarik untuk menggait Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu. Nama terakhir menjadi incaran serius Sinyonya Tua lantaran penampilan impresifnya selama masa peminjaman bersama dengan Juventus di paruh pertama. Menurut data transfer market, pemain berusia 21 tahun tersebut mampu tampil sebanyak 21 pertandingan di semua ajang untuk Juventus musim ini. Pierre Kalulu langsung menjadi pilihan utama pelatih Thiago Motta setelah dua pemain bertahan Juventus yaitu Juan Cabal dan Bremer mengalami cedera parah. Kondisi tersebut juga yang membuat manajemen Juventus bergerak cepat untuk mencari pemain bertahan baru di bursa transfer nanti. Selain Kalulu, Juventus juga mengincar bek Barcelona Andreas Christensen. Menurut laporan di Italia, Manchester United dan Juventus telah menunjukkan minat serius untuk mengamankan jasa Christensen yang kemungkinan paling cepat bisa didatangkan pada bulan Januari. Juve melihat bek Barcelona tersebut sebagai target utama untuk musim dingin dan sedang mempertimbangkan untuk meminjamnya. Hal itu mengingat cedera panjang yang dialami oleh Gleison Bremer dan Juan Cabal. Manajer Bianconeri Thiago Motta sangat ingin untuk memperkuat lini pertahanannya dan kabarnya tertarik untuk merekrut Christensen atau rekan satu timnya di Barcelona Ronald Araujo.